Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku kabarnya sehat hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat Pak. Semangat. Saya minta senyumnya dulu biar semangatnya tambah. Luar biasa senyumnya. Makasih. Nah hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum Pak Hasan memulai pembelajaran, saya minta ketua kelasnya Mas Yono untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Amin. Silakan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Yono. Sebelum Pak Hasan mulai lagi, Pak Hasan absen dulu. Sekaligus nanti saya akan membagi kelompok kerja pada pertemuan kali ini. Tolong dilihat kanan kirinya. Insya Allah hadir semua ya. Mbak Amalia, Mbak Resmi, Mbak Hidayah, Mas Yono, Mas Imam, Mbak Sari, Mbak Tuti, dan Mbak Mauna. Nah, sekali lagi Pak Hasan ingatkan tetap menjaga prokes dan menjaga kebersihan kelas. Tolong ya di kanan kirinya, di bawahnya atau di dalam lacinya kalau ada sampah minta tolong ya, dibuang sampah dulu. Karena kita umat Islam harus selalu menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Nah, terima kasih. Selanjutnya ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekilas akan saya perlihatkan. Nah, untuk materi pada kesempatan ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah mujahadah an-nafas atau kontrol diri, menahan diri. Yang kedua adalah husnudzon. Ada yang tahu apa itu husnudzon? Baik sangka Pak. Sangka baik. Yang ketiga adalah ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan Pak. Baik, selanjutnya saya minta tolong kelompok. Nah, ini dibaca bareng-bareng dulu. Oh, dibaca oleh kelompok pertama tadi ya. Mbak Amalia, kemudian Mbak Kresni, dan Mbak Hidayah, silahkan dibaca. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillahi wa awaw wa nasru walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum walayatihim min hatta yuhajiru wa inistan sorukum fitini bainakum wa bainahum mitsaq wallahu Luar biasa bacaannya sudah fasih.
dan sesuai dengan bacaan tajwid. Terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian saya minta tolong lagi, ini mengidentifikasi arti dan kosakata tajwidnya. Untuk kelompok 1 tadi masih pada Mbak Amalia, Mbak Kresni dan Mbak Hidayah. Untuk nomor 1, innalladzina amanu, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, Bapak. ya betul, terima kasih. Untuk bacaan tajwidnya apa? Itu guna musyaddadah, Bapak. Ya betul. Selanjutnya langsung ke kelompok 2 untuk menyingkat waktu karena ini kita PTM jadi jamnya tidak terlalu panjang. Untuk kelompok 2 tugasnya adalah mengamati Mas Yono dan Mas Imam. Coba diamati. Gambar apa itu Mas Imam? Mas Yono? Gambar Ya, Pak. Tawuran, Pak. Ya, tawuran. Yang sebelah kanan gambar apa? gambar Pak Dokter. Dihukum, Pak. Nah, itu Mas Yono kalau nakal di kaplok bokongnya itu. Dihukum. Ya, seorang ayah yang marah. Nah, terima kasih tanggapannya kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ada Mbak Sari, Mbak Tuti, dan Mbak Maunah. Tugasnya adalah setelah mengamati slide sebelumnya tadi antara tawuran dan seorang bapak yang marah. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pelajar ini melakukan tawuran kalau dikaitkan dengan materi kita? Kenapa? Ya, karena tidak bisa mengontrol Bisa mengontrol emosi. tidak mengontrol diri, tidak bisa menjaga ukhuwah, ya kan? Oh, iya. Tidak bisa berhusnudzon. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian mujahadah an-nafs. Mujahadah memiliki arti yaitu menahan dari syahwat. Kemudian an-nafs merupakan berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna hakikat jiwa dan roh. Jadi bisa disimpulkan bahwa arti dari mujahadah an-nafs adalah memerangi jiwa atau roh yang menyerukan pada kemaksiatan atau kejelekan. Apa yang kita dapatkan atau kita peroleh kalau kita tidak mampu mengontrol diri kita? Kalau dilihat dari segi kesehatan ini banyak sekali ya kan. Kalau kita sedang marah kadang kan emosi kita naik, kita akhirnya ngos-ngosan ya. Nafasnya pun tidak teratur. Ini ada beberapa dampak negatif kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Misalnya dapat penyakit serangan jantung, stroke, dan lain sebagainya. Ada yang pernah merasakan sesak nafas ketika marah? Pernah ya. Nah, itu salah satu dampaknya. Makanya harus dikurangi, harus bisa mengontrol dirinya. Kalau dari segi sosial, apa dampak kita kalau tidak bisa mengontrol diri? Yaitu kita dijauhi teman-teman. Senengane jodakan karo koncone ra ndek kanca. Selanjutnya dari segi agama, dampak negatifnya adalah kita akan mendapatkan ujian dari Allah atau menjauhkan rahmat, kasih sayang dan barokah dari Allah. Yang sukanya marah itu biasanya rahmat dan barokah Allah menjauh dari dia. Kegiatan selanjutnya adalah kita berasosiasi. Perintahnya adalah tulislah hubungan antara gambar berikut dengan orang yang sulit mengontrol dirinya. Saya minta tolong coba Bu Sari. Ini gambar apa Bu Sari? Orang pusing, Pak. Orang pusing. Iya. Stres. Yang kedua adalah
Marah-marah. Orang Dimarahi marah-marah. atasannya itu ya Pak. Ya, yang ketiga ini adalah susah tidur atau karena banyak pikiran, tidak bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menanamkan materi yang kedua, yaitu husnudzon, berprasangka baik. Lawannya husnudzon adalah Seudon. suudzon. Artinya apa? Seudon, buruk sangka. Buruk sangka atau negatif thinking. Nah, sekarang saya minta tolong kelompok 2 untuk membaca surat yang berkaitan dengan husnudzon. Silakan Mas Yono dan Mas Imam untuk membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Yono dan Mas Imam, bacaannya luar biasa. Makanya Pak Hasan tuh seneng, antusias kalau mengajar kelas ini. Kelas IPS 10 IPS 4 memang luar biasa, anak-anak IPS memang juara. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya ini masih tugas untuk Mas Yono dan Mas Imam sebagai kelompok 2, yaitu mengidentifikasi arti kata dan tajwidnya. Jadi dari bacaan yang dibaca tadi. Yang pertama soalnya adalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, betul. Bacaan tajwidnya apa, Mas? Mat Mat jaiz muntasil. Ya, terima mat kasih. wajib mutasil. Ya, pokoknya mat ya. Mat jaiz, Pak. Ya, terima kasih. Beda. Mat jaiz muntasil. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Ini macam-macam husnudzon. Berbaik sangka yang pertama kepada Allah. Yang kedua kepada diri sendiri. Yang ketiga kepada sesama manusia. Penjelasannya mana Pak? Penjelasannya di slide selanjutnya. Berbaik sangka kepada Allah. Ini diwujudkan dengan sikap ikhlas. Di sini ada Mbak Maunah kan? Nah, itu ada Mbak Maunah. Menerima apa yang diberi Allah. Kemudian kita harus qanaah nerimo ing pantun, ya kan? Apa yang diberikan Allah itu pasti baik untuk kita. Allah sangat mencintai kita, bahkan Allah lebih mencintai kita daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Makanya ya kita ikhlas saja dengan takdir Allah. Husnudzon yang kedua adalah husnudzon kepada diri kita sendiri. Dengan cara selalu berbaik sangka kepada diri sendiri. Misalnya percaya diri, kita mampu ketika mengerjakan soal ujian, soal tes, kita harus percaya diri. Saya pasti bisa. Dengan cara ikhtiar yang maksimal. Selanjutnya, pembagian husnudzon yang ketiga adalah husnudzon kepada sesama manusia. Contohnya berbaik sangka kepada ibu, bapak, atau anggota keluarga lainnya. Berbaik sangka dengan tetangga. Nah, biasanya ini yang kalau bersama bermasyarakat, biasanya kalau sama-sama tetangga yang pepet itu kadang kurang baik, ya kan? Karena apa? Nah, selalu muncul prasangka-prasangka buruk. Itu tolong dihilangkan. Manfaat dan kerugian husnudzon. Apa yang kita dapatkan kalau kita husnudzon? Kalau tadi Pak Hasan sudah menjelaskan dampak negatif orang yang tidak bisa mengontrol diri, ini ganti dampak negatif husnudzon. Ya. Yang pertama dampak negatif yang orang suudzon ini adalah kehidupannya akan merugi karena pergaulannya terbatas, dijauhi orang-orang. Dampak positifnya ketakwaan kepada Allah meningkat
dan akan membawa kebaikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tidak stres memikirkan apa yang dilihatnya atau dilalui selama ini. Kalau melihat tetangganya sedang membeli motor, mobil, nggak usah susah, nggak usah seudon. Wah, itu mungkin uang hasil menjual tanah dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya, Pak. Memang anak 10 IPS 4 itu luar biasa kok. Pinter-pinter. Kalau mengerjakan ujian itu cepat selesainya. Tapi entah benar apa salah, nggak tahu saya. Yang penting cerdas. Ini cara meningkatkan sifat husnudzon. Dengan cara yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian mempererat tali silaturahim. Nah, ini gambar Mas Yono dan Mas Imam yang sedang berpelukan. Yang ketiga, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Ini jangan dicontoh ya, orang berkelahi. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini tugas untuk kelompok 3, yaitu Mbak Sari, Mbak Tuti Khairiyah dan Mbak Tuti Maunah. Nah, tolong ditanggapi gambar yang pertama, yang kedua, dua gambar ini. Manakah yang lebih baik? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Pak yang pakai peci. Pakai peci. Nah, artinya apa? Ya, rukun, ya, menjaga persaudaraan. Tema yang ketiga adalah tentang ukhuwah. Saya minta tolong kelompok 3 membacakan surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terima kasih. Luar biasa. Mbak Sari, Mbak Tuti, Mbak Mauna, terima kasih anak-anak solehah semua. Sekarang Pak Hasan minta tolong lagi untuk mengidentifikasi arti kosakata dan tajwid pada Al-Hujurat ayat 10 tadi. Nah, tolong pertanyaan ini jawab, innamal mu'minuna ikhwah. Itu artinya apa? Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara. Ya, orang beriman itu bersaudara. Bacaan tajwidnya apa pada ayat tersebut? Maria, Pak. Ya. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, ini sudah mau selesai. Bacaan yang terakhir dari slide ini adalah pembagian atau macam-macam ukhuwah. Ada berapa ukhuwah itu? Ada 3. Yang pertama, ukhuwah syariah atau insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Contohnya saya dengan kalian, ini sama-sama manusia. Atau Pak Hasan dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lainnya, misalnya orang Eropa, orang Afrika, dan lain sebagainya. Itu sama-sama saudara. Yang kedua adalah ukhuwah watonia. Artinya persaudaraan sesama warga satu negara atau satu tanah air. Hanya ada sholawatan hubul waton itu. Yang ketiga, pembagian terakhir dari persaudaraan adalah ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dilihat dari sesama muslim, satu agama, tanpa melihat apa organisasinya, apa sektenya, apa misalnya NU, Muhammadiyah, FPI, LDII dan lain sebagainya. Itu semua satu saudara sesama Islam. Bisa dipahami? Bisa ya. Bisa menjelaskannya juga sudah jelas. Selanjutnya, bagaimana cara kita menciptakan persaudaraan?
dalam kehidupan sehari-hari. Ini penerapan. Misalnya yang pertama bermusyawarah dan memilih orang yang bertakwa dan berakal sebagai pemimpin. Kemudian tolong menolong, ya, jangan salah membaca tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga bersikap sopan dan lemah lembut. Yang keempat menjalin hubungan silaturahim. Selanjutnya dilarang memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ya, biasanya itu kalian tuh anak-anak SMA itu memanggil nama temannya itu dengan sebutan yang kurang pantas. Misalnya memanggil bapaknya. Jangan diteruskan itu, nanti kalau yang kalian hafal itu nama bapaknya malah repot kalau main ke silaturahim ke rumahnya. Yang terakhir dengan cara semangat berkorban untuk kepentingan persaudaraan. Nah, ini tugas terakhir. Ini bukan untuk kelompok 1, 2, 3 tapi untuk rebutan. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan reward penghargaan dari Pak Hasan. Soal yang pertama, hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri atau mujahadah. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Nah, Mas Yono, ayo silakan. Apa, Mas? Hubungannya itu karena dengan adanya kualitas keimananlah yang bisa mengontrol diri. Jika keimanan itu rendah, maka kontrol dirinya tentu berkurang atau rendah juga. Tapi jika imannya tinggi atau kuat, pengontrol emosinya juga akan baik. Itu, Pak. Iya, terima kasih. Betul, Mas. Kalau imannya bagus, insya Allah dia bisa mengontrol dirinya dengan baik. Pertanyaan yang kedua, hubungan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik atau husnudzon dan persaudaraan. Silakan, siapa yang mau bisa menjawab? Saya Pak Hasan. Nah, silakan, Mbak. Ya, begini Bapak. Jika prasangkanya baik terhadap seseorang, maka tali persaudaraannya akan tetap baik. Demikian pula sebaliknya, jika prasangkanya terhadap seseorang buruk, maka tali persaudaraannya bisa rusak. Itu Bapak. Terima kasih, betul sekali Mbak Amalia. Nah, nanti saya transfer ya rewardnya ya. Masih. Kemudian yang terakhir ini adalah link LKPD yang sudah saya share di grup. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Pak Hasan mengingatkan, nah, kalau masih ada sampah di kanan kiri bawahnya silakan dibuang. Kita masuk kelas ini dalam kondisi bersih, keluar pun juga harus dalam kondisi bersih. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan.